Kembali lagi di Bincang Wrestling. Minggu ini akan ngebahas NXT Takeover in Your House review. Jadi ada Finn Balor lawan Damian Priest. Pertandingan juga lumayan oke. Skornya ya 7 lah ya, 7 6 9 7 lah. Oke nih. Oh ya, dan emang terbukti works sih. Jadi kalau misalnya pertandingan tanpa penonton itu emang menurut gue sih sampah banget ya. Tapi kalau misalnya yang di NXT ini dan penontonnya lumayan terkoordinasi gitu. Kalau di AEW itu penontonnya nggak begitu terkoordinasi dan mungkin nggak, suara penontonnya ada cuma nggak begitu kedengeran. Jadi kalau di AEW tuh karena mungkin outdoor, kalau tempatnya lebih gede jadi suaranya nggak kedengeran kali ya. Nah kalau di NXT ini karena dia indoor dan tempatnya lebih kecil jadi lebih kedengeran gitu. Nah jadi karena ini jadi penontonnya lebih kedengeran, chant holy shit kayak gitu ya, lebih kedengeran kalau ini gitu. Ya, ada Keith Lee lawan Johnny Gargano yang NXT North American Champion. Nah di pertandingan ini gimana ya, menurut gue sih bisa dibilang pertandingannya oke sih, lumayan oke. Dan juga yang pertandingan ini dimenangin oleh Keith Lee. Yang sebenarnya gini, Keith Lee itu menurut gua WWE banget lah, bukan NXT banget gitu sebenarnya. Dia punya whole package, jadi WWE udah bisa naik jadi main roster. Tapi gue juga nggak tahu main roster tuh sebenarnya apa sih, karena NXT dan Raw SmackDown katanya udah jadi satu level gitu. Tapi yang jelas menurut gua Keith Lee ini udah main roster banget lah. Jadi dia menurut gua dia bisa cepet lawan, bisa lawan Brock Lesnar, Goldberg, Undertaker mungkin kedepannya gitu. Menurut gue dia potensial banget gitu. Tapi yang ditakutin juga dia juga jadi mirip kayak Samoa Joe gitu, karena di WWE itu kadang-kadang big guy-nya itu lebih difokusin jadi big guy. Belum ada di WWE yang big guy-nya itu yang atletis gitu. Contohnya aja Samoa Joe kan, Samoa Joe nggak begitu karirnya nggak begitu bagus gitu, dan juga dia juga cedera juga sih ya. Di yang udah ada di Raw dan SmackDown itu kayak Braun Strowman itu nggak atletis gitu, big guy aja gitu, kayak power muscle gitu. eh Braun Strowman, Brock Lesnar, Goldberg, Undertaker, Big Show, Mark Henry. Kalau Kevin Owens kayaknya bukan big guy kali ya, dia cuma porsi badannya yang gendut tuh kayaknya, tapi dia bukan tipikal powerhouse guy gitu kayak Batista gitu. Jadi kalau Kid Lee itu cukup atletis dan juga powerhouse guy gitu. Jadi menurut gue nih oke. Kalau Johnny Gargano menurut gue nih, dia tuh masih NXT banget gitu. Kayaknya kalau menurut gue, kalau dia naik ke Raw atau SmackDown kayaknya masih belum tahu deh, karena banyak banget kan kayak Aleister Black aja, Sami Zayn gitu, belum menemukan sesuatu gitu di Raw dan SmackDown gitu. Jadi kayaknya Johnny Gargano tuh menurut gue mendingan dia di NXT aja lah dalam waktu cukup lama gitu. Yang ke pertandingan selanjutnya ada Adam Cole dan Velvet Dream. Adam Cole ini lagi rame karena kemarin dia ada rumornya bahwa bakalan ke AEW karena kontraknya udah mau habis di beberapa bulan ke depan, karena pacarnya juga di AEW. Jadi tapi kayaknya dengan lihat kondisi dia kayak gini, dia tuh emang top star di AEW banget. Ini kalau di Undisputed di turn jadi face, ini bakalan keren banget. Dan kalau misalnya NXT mulai ada penonton lagi, Undisputed jadi face itu menurut gue bakal oke banget sih. Jadi menurut gue sih Undisputed ini bisa jadi face atau jadi heel gitu. Tapi wah, itu nggak, menurut gue Adam Cole tuh salah satu NXT top star NXT banget gitu sekarang. Dan dia lawan Velveteen Dream. Nah ini pertandingannya semi sinematik tapi ada pinfall juga segala macem. Menurut gue sih ini mirip-mirip kayak Johnny Gargano sama Tom Ciampa di NXT beberapa minggu lalu ya. Cuma gue kayaknya kena hype nonton si ini, jadi terkesannya itu sinematik enggak. Gue malah lebih kemarin sinematik match kayak Money in the Bank atau Boneyard match gitu.
Itu malah lebih oke dari ini. Menurut gue ini kayak kayak ada perpaduan antara ada wrestling dan cinematic yang jadi yang kurang sih menurut gue gitu. Jadi ya dibilangin juga enggak, dan Adam Cole tuh akhirnya, dan ini juga Velveteen Dream kalah, yang katanya kalau misalnya dia kalah dia nggak bakal dapet kesempatan buat lawan Adam Cole lagi, cuman kayaknya dia mau ditarik ke main roster deh gitu. Dan juga apa ya, menurut gue sih kalau untuk tipikal kayak Velveteen Dream dia mirip-mirip kayak Tyler Breeze ya, nggak tahu juga sih, tapi feeling-feeling gue tuh kenapa ya kayak orang-orang kayak Adam Cole, Velveteen Dreams, terus Johnny Gargano atau Finn Balor bahkan, itu kayaknya nggak cocok gitu untuk main di main roster gitu. Mereka tuh emang udah cocok udah main di NXT aja gitu. Ataupun Raw, dan sebenarnya kalau Raw nggak udah susah sih, SmackDown sih harusnya yang bisa untuk jadi, SmackDown tuh sebenarnya harus bisa jadi eh, di tengah-tengah antara Raw dan NXT gitu. Balik lagi ke zaman kalau NXT itu kan vibe-nya tuh independen, orang-orangnya tuh bisa explore dari tiap karakter, nggak terpaku sama pasar market WWE yang buat anak kecil gitu, karena market NXT juga market atau wrestling pro wrestling fans yang udah cukup umur gitu, yang udah yang kalau nonton wrestling tuh nggak cuma dari sekedar storyline tapi juga dari wrestling matchnya juga gitu. Ya, ini di dua pertandingan terakhir ini ada Karrion Cross lawan Tommaso Ciampa. Ini pertandingan eh cukup singkat tapi gue cukup suka ini pertandingannya, karena ini brawler banget sih pertandingannya, dan salah satu momentum yang pas buat Karrion Cross debut di NXT gitu. Dan juga katanya sih rumornya Karrion Cross mau hunting NXT Champion sih. Ini kalau Karrion Cross lawan Adam Cole oke juga nih. Tapi sayangnya emang banyak yang debut tapi lagi pandemi gini kan susah juga. Padahal ini kalau NXT banyak eventnya lebih lebih oke ini untuk seorang Karrion Cross. Jadi NXT kayaknya udah lumayan kekurangan star power atau yang di push lagi deh, karena udah banyak juga kan yang udah ada AEW juga sih sebenarnya. Jadi biasanya indie star ditarik sama NXT, dan sekarang kabarnya juga nggak ada, tapi Karrion Cross tuh oke banget. Dan juga ini si pertandingan ini dimenangin oleh Karrion Cross, termasuk Ciampa kalah, cuman kalahnya itu ngelindungin bahwa Tommaso Ciampa ini masih kuat gitu. Gue dari dulu suka banget sama Tommaso Ciampa yang pertama jadi heel, terus dia jadi menangin NXT, itu keren banget menurut gue. Kalau nggak cedera mungkin dia bakal NXT Champion terlama sih. Eh, eh, dan sekarang tuh dia juga face, tapi face-nya dia tuh bukan face yang baby face gitu, mungkin lebih ke anti hero kali. Waktu yang tepat banget sih sebenarnya untuk ada gimmick kayak gitu. Contohnya kayak Roman Reigns lah. Roman Reigns tuh sebenarnya eh dia tuh anti hero sih. Nah, si Thomas Ciampa kalau gimmicknya tuh mirip-mirip gitu kan lebih oke sebenarnya. Gitu. Dan juga si Tommaso Ciampa ini rumornya sih mau ditarik ke main roster, mau di feud sama Randy Orton. Tapi mudah gue nggak tahu Tommaso Ciampa bakalan lebih wah nggak ya di main roster, karena jarang banget kayak Nakamura di main roster, biasa aja Finn Balor juga biasa aja di main roster. eh Siapa lagi? Baron Corbin biasa aja. Belum ada nama-nama yang bisa, kalau kalau kita ngeliat kayak Seth Rollins, Dean Ambrose sama Roman Reigns, itu udah lama banget tuh, kehitungnya udah lama banget ya, dari tahun 2000, mereka debut 2012 kalau nggak salah. Itu udah lama banget. Jadi dari tahun 2012 udah 8 tahun sampai sekarang belum ada nama-nama yang bisa kecuali momentsnya tuh jangan di ini, nanti kita next pertanyaan kita bahas. Tapi belum ada nama-nama yang jadi top star dari NXT gitu. Mereka ya cuma bisa kayak Kevin Owens, Sami Zayn, Nakamura. Belum ada yang nama-nama NXT star yang di NXT-nya bagus banget.
jadi pas main roster jadi wah jadi keren banget gitu, jadi top star banget, nggak ada kan ya, cuma akhir-akhirnya balik lagi ke Roman Reigns, Seth Rollins, dan ya gitulah. Jadi mudah-mudahan Thomas Ciampa nih bagus lah kalau dinaik ke main roster gitu. Di pertandingan terakhir ada Charlotte Flair lawan Rhea Ripley lawan Io Shirai. Jadi gue gue kira pertandingan ini pertandingan pertengahan, ternyata ini main event. Ini adalah pertandingan main event pertandingan main event pertama setelah hampir 5 tahun. Terakhir itu di Takeover Respect ada Bayley lawan Sasha Banks 13 minutes Iron Man match NXT Women's Champion. Waktu dulu juga pertandingan bagus banget, Bayley sama Sasha Banks. Dan sekarang ini triple threat match, Io Shirai, Charlotte Flair, dan Rhea Ripley. Menurut gue ini pertandingan bagus. Dan gue cukup apa ya? Gue takut dibilang gue tuh cukup nggak. Gue tuh pernah ngobrol sama salah satu pro wrestler indie namanya Mas Dimas. Jadi dia bilang kalau wrestling untuk perempuan itu lebih banyak botchnya. Kenapa? Karena perempuan itu punya payudara gitu, jadi ada penahan gitu. Ini kata dia sendiri yang bilang ya. Dan emang gerakannya tuh nggak seclean biasa, nggak seclean kalau laki-laki, karena laki-laki lebih bebas gitu kalau di wrestling. Tapi di pertandingan ini ini oke banget gitu. Jadi botchnya ya emang laki-laki juga sering ada botch sih. Cuman di pertandingan ini juga, maksud gue pertandingan ini nge-build-nya tuh bagus, dan dari waktunya juga nggak ngebosenin gitu. Terus dari storytellingnya bagus, dari atraksinya bagus. Gue jujur kalau gue nggak begitu suka atraksi tanpa storytelling yang jelas gitu. Storytelling dalam matchnya jadi kayak atraksi lompat-lompat dari tempat ngelompatin orang gitu, jumping dari ini gitu lah pokoknya. Gue nggak begitu suka sih sebenarnya kalau cuma atraksi tanpa storytelling yang jelas dalam si pertandingannya gitu. Dan ini storytellingnya jelas, adu finisher, terus break count beberapa kali gitu, itu oke. Dan menurut gue ini harusnya pertandingan sekelas kayak gini tuh bisa jadi, gue kalau pertandingan kayak gini ditaruh di WrestleMania main event, gue cukup setuju. Waktu WrestleMania main event di WrestleMania 35 kalau gue nggak salah, atau 34 ya, gue lupa. Itu Ronda Rousey, Becky Lynch sama Charlotte Flair main event WrestleMania, dan si banyak botchnya, terus nggak se-hype sekarang. Pas sekarang itu menurut gue ini oke sih. Menurut gue ini salah satu pertandingan yang bagus gitu menurut gue ya. Terus dan juga harusnya kalau kualitasnya kayak gini, WrestleMania main eventnya perempuan lagi tuh oke banget menurut gue gitu. Dan juga kalau dari perempuan, dan kebalikannya kalau sama men sih, kalau karena ini lagi evolution kan, uh, Women's Revolution di wrestling gitu. Menurut gue salah satu pro wrestling company yang di match women's-nya bagus itu WWE. Karena di yang lain masih belum keperhatiin, masih kayak AEW juga masih belum menurut gue ya, belum sebagus WWE, dan belum sebanyak star-starnya itu belum sebanyak WWE. Kalau di WWE dan di NXT itu ada, kayak kita sebut Four Horsemen aja lah, ada Charlotte Flair, Becky Lynch, Sasha Banks, siapa itu, Bayley, yang mereka tuh udah memperlihatkan kebagusan match mereka gitu. Ditambah lagi ada Asuka, terus ditambah lagi ada Mandy Rose, ya mungkin bisa lah kita sebut Mandy Rose, tapi dan sayangnya women's wrestler itu nggak kayak men. Kalau laki-laki itu kita bisa ngeliat Undertaker main, Undertaker, John Cena yang udah legend-legend yang nama-namanya udah besar, balik lagi ke WWE dengan ngasih pertandingan yang bagus ya, meskipun nggak bagus banget lah, tapi masih oke gitu. Sementara kalau kayak legend-legend kayak Trish Stratus, Lita, terus siapa lagi ya, Victoria kayak gitu-gitu, Melina,
yang udah legend-legend tuh malah lebih 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 riskan kayak Beth Phoenix gitu yang balik-balik lagi tuh malah lebih banyak buat menurut gue. Dan tapi kalau yang tadi gue bilang kalau yang dari NXT masuk ke WWE itu dari NXT terus masuk ke Raw dan ke SmackDown yang laki-lakinya belum ada yang membuktikan. Sementara kalau kalau dari woman wrestler tuh udah banyak banget kayak 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 Charlotte lah. Pertama kan yang di debut dulu kan Charlotte terus Sasha Banks terus Becky Lynch baru eh Bailey, terus ada banyak banget yang di woman wrestler yang bagus. Dan gue yakin yang terakhir itu Shayna Blazer. Dan gue suka banget sama Rhea Ripley, ini bagus banget menurut gue. Dia nggak hanya dari segi ring skill ya, dari karakter segala macamnya gitu. Dan menurut gue Charlotte juga salah satu woman eh, top starnya lah menurut gue, top star. Meskipun orang ngebu overrated segala macam karena dia anaknya Ric Flair. Lu jangan mikir gitu lah. Ric Flair tuh punya anak, ada empat, kalau ada 4 anak. 2 anak awal, 2 anak tuanya. Yang pertama itu David Flair sama Reed Flair. Ini mereka berdua tuh gak kemana-mana meskipun mereka anaknya Ric Flair gitu. Jadi kalau misalnya lu bilang Charlotte tuh karena anaknya Ric Flair karena punya privilege, menurut gue nggak setuju. Karena Charlotte itu emang menurut gue queen banget sih. Emang Ric Flair versi perempuan dan versi zaman sekarang. Dan dia juga menurut gue berkarisma banget dia jadi ini. Jadi kalau orang-orang nanya gitu, dia menjadi main event ya nggak apa-apa, nggak salah gitu. Kayak Roman Reigns ditaruh di main event ya orang juga kayak tiba-tiba kayak Heath Slater di main event WrestleMania kan aneh juga gitu. Karena dia nggak, kalau sebenarnya karena sekarang kalau Charlotte tuh punya karisma, punya ring skill, punya semuanya, punya mic skill, jadi digabung jadi oke gitu. Dan juga anak-anaknya Riva juga nggak ada yang sukses. Dia yang David Flair juga waktu itu pernah di WCW. Kalau misalnya privilege ya, kalau misalnya orangnya bagus ya bagus-bagus aja gitu, nggak usah karena bapaknya. Yang Reed Flair juga udah meninggal itu karena dia overdosis kan. Banyak yang bilang juga gosipnya dia tuh karena nama dia tuh pro wrestler juga, dan dia kayak nama bapaknya tuh berat banget buat dia melangkah. Jadi dia banyak make drugs dan kayaknya dia eh apa namanya, depresi gitu kan nama bapaknya juga. Jadi dia si Ric Flair udah meninggal dan apa namanya itu depresi gitu. Ya balik lagi. Dan jadi menurut gua Charlotte ini salah satu ini. Dan juga yang terakhir Io Shirai ini menang di sini dan oke. Wah ini oke banget sih menurut gua. Jadi salah satu mungkin the new era kali ya, setelah new era pandemic, new era juga kayaknya si Charlotte bakal dibalikin lagi ke Raw dan SmackDown atau apapun gue nggak tahu untuk pertandingan. Dan overall di NXT Takeover In Your House ini menurut gue ini oke banget. Menurut gue recommended. Kenapa? Karena dari durasinya itu pas 2,5 jam. Satu, yang kedua matchnya tuh match cardnya itu padat. Ini cuma ada 5 match, jadi match cardnya itu padat. Jadi lu nggak kayak kemarin gue bandingin sama AEW lah ya. Karena NXT sama AEW kan berantemnya sama AEW kemarin tuh menurut Double or Nothing menurutku kepanjangan 3 jam berapa gitu. Kalau terlalu panjang dan match cardnya tuh terlalu nggak padat tuh gimana gitu. Jadi dan juga di sini tempatnya lebih kecil karena nggak ada penonton. Dia tempatnya lebih kecil dan juga ada fiberglass jadi yang bisa dipetuk-petuk, jadi penontonnya kerasa lebih wah gitu. Wah, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba menji WWE beberapa bulan ke belakang tuh yang kayak Money in the Bank, mereka kan sampah banget ya mereka tanpa penonton. Dan sekarang ada penonton ya biasa ya, penonton yang WWE juga ngikutin dari ini, tapi dia pakai fiberglass yang lebih rame, yang kayak change-nya tuh lebih dikencengin karena WWE dengan segi skala produksi yang lebih besar gitu, udah lama, udah puluhan tahun WWE gitu. Dan juga match-nya tuh lebih padat gitu dari ininya, dari segi pay-per-view. Menurut gue ini recommended banget gitu. Dan juga kalau misalnya pay-per-view mau lama-lama, menurut gue itu cocoknya buat SummerSlam, WrestleMania, Royal Rumble. Jadi biar pay per view panjang di atas 3 jam itu lebih cocok untuk pay per view yang kayak gitu. Jadi yang kayak
ada segi nostalgianya gitu. Jadi ada segi misalnya SummerSlam, ada mungkin debut dari NXT misalnya Adam Cole gitu lawan lawan AJ Styles gitu. Tapi ada juga nanti si Empang return. Nah, kayak gitu tuh cocok untuk 3 jam atau 4 jam. Kayak WrestleMania kan 5 jam kan. Ya nggak apa-apa gitu karena ada kita bisa lihat Undertaker, bisa kita lihat Finn Balor juga. Jadi dalam waktu yang sama ada yang masa masa kini sama masa lalu kan jadi seru gitu. Tapi kalau 3 jam lebih, kalau untuk itu kayak bosen, kayak raw aja lah gitu.